Keluar. 4, lanjut. Saat pagi hari datang lagi, menghadap Tuhan Dan dan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, sembahkan Allah Maha Kuasa, tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Kembali lagi dari awal, katakan pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, ucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembahkan Allah Maha Tinggikan Allah Maha Tinggi, ku sembahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, sembahkan Allah Maha Tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Kami yakin saat hidup kami dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, kami akan berjalan seperti orang-orang yang berebut kota, ya Tuhan. Dan pagi ini kami mau deklarasikan di hadirat-Mu bahwa saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja atas kami, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Sembahkan Allah Maha Tuhan, tinggikan dalam Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Tuhan, tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan.
Pagi ini kami datang memberkati Engkau dengan pujian kami, Bapa. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rembukan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah, ku tinggikan Allah, ku sembahkan jiwa rohku dalam pimpinan ku sembahkan Allah, tinggikan ku sembahkan jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa di surga dan di bumi. Biarlah setiap dunia mengaku, setiap berseru menyembah-Mu. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu yang kuasa. Haleluya. Angkat suara-Mu dan sembah Tuhan, perdengarkan suara yang memuliakan nama-Nya. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, yang memimpin hidup kami dari kemenangan pada kemenangan, yang menuntun langkah kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Engkau menyegarkan jiwaku, menyediakan hidangan bagi kami di depan para lawan kami. Itulah sebabnya pagi ini kami angkat suara dan menyembah-Mu. Haleluya. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku.
Firman-Mu bagaikan surut, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku Tuhan, bimbinglah daku Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan surut, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidup. Firman-Mu bagaikan surut, agar ku tak sesat jalan. Sekali lagi katakan, bimbinglah aku, bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan surut, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, kan jatuh. Dengan segenap hati, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus pembimbingku, tanpa Yesus
menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus menopangku, bimbing terus langkah kami, aku layak Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Sungguh kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, bukan jatuh, tak jatuh. Dengan Yesus membimbingku, sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasarnya yang berdaulat atasku. Hubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, keterhubung. Bapak pagi hari ini datang kepadamu, Selalu
Biar kami terhubung, tetap terhubung kepadamu Tuhan. di hati. Syata karala mayara santa ya takut dikamaskan takrala ya rasikan Dasar hidupku repata yang krala santa shete krala santa atasku. ku terhubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Biar mulai hari ini dan sampai selamanya firman-Mu menjadi dasar Tuhan Yesus dari hidup kami dan berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk satu kesempatan yang indah kami boleh bersekutu dengan Engkau. Tuhan, aku hamba-Mu merendahkan hatiku di hadapan-Mu. Sungguh tanpa-Mu aku bukan apa-apa. Untuk itu aku perlu kuasa, otoritas vibawa Allah, pengurapan ilahi turun atasku Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, layakkan aku sebagai perpanjangan lidah-Mu, mampukan aku menjabarkan firman-Mu Tuhan, dengan utuhan pengurapan daripada-Mu, dengan otoritas vibawa Allah, dengan pewahyuan yang baru turun atasku. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus sampaikan isi hati-Mu Tuhan, karena sesungguhnya kami sudah siap menerimanya. Biar firman-Mu hari ini menjadi berkat bagi setiap kami, mengubah pola hidup kami, memperbarui hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal dan kekal untuk selama-lamanya, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita hari ini bicara tentang terhubung dengan Tuhan. Nah, makanya pujiannya ku terhubung denganmu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa pastikan terhubung dengan Tuhan? Sementara kita sendiri tidak pernah menghubungi Tuhan. Bagaimana kita terhubung dengan Tuhan sementara kita sendiri tidak pernah menghubungi Tuhan? Kita hanya sekedar melakukan pelayanan, kita hanya sekedar ikut doa, tetapi sesungguhnya kita tidak ada koneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin ketika kita masuk dalam zona doa, ketika kita masuk dalam zona penyembahan, ketika kita masuk dalam area atmosfer surgawi. Bahkan tak jarang kita nggak pernah berdoa, tak jarang kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan kalau sementara kita sendiri tidak pernah menghubunginya? Ya, mari kita sama-sama belajar hari ini supaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi saya juga diberkati Tuhan. Nah, sekarang dunia dikuasai teknologi sehingga semua mudah. Semakin mudah terhubung dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Dulu kalau kami menghubungi mama mertua itu susahnya minta ampun. Nah sekarang dengan teknologi itu gampang sekali. Misalnya kangen bisa melihat, bisa video call. Nah kampung di mana Pak Daris ada itu jauh banget gitu. Dari sini naik pesawat ke Kupang, dari Kupang masih naik lagi. Kalau misalnya naik kapal semalam baru nyampe. Nah sekarang 3 jam sudah bisa nyampe gitu. Kalau dulu semalaman baru bisa nyampe, tapi sekarang 3 jam udah bisa sampai lagi. Apalagi kalau naik pesawat cuman 30 atau 45 menit. Semua dipermudah oleh teknologi. Kita gampang sekali menemukan orang-orang yang terhilang.
Kita gampang sekali menemukan teman-teman kita yang dulu mulai terputus dengan melalui sosmed, melalui handphone, melalui banyak hal. Nah, tetapi banyak orang justru menjadi terasing karena sibuk dengan alat penghubung itu. Dalam satu keluarga biasanya kita kumpul bersama, tetapi sekarang sudah tidak lagi namanya nonton TV bareng-bareng, tidak ada lagi. Kita dalam kondisi makan pun makan sambil pegang handphone. Dan entah apa yang dibuka di handphone itu. Sehingga akhirnya kita menjadi terasing. Kita tidak lagi menjadi keluarga yang harmonis, tetapi menjadi keluarga terasing. Tidak mengenali satu sama lain. Karena masing-masing kita sibuk dengan apa yang ada dalam apa yang kita pegang, yaitu HP itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Saya baca pertahanannya. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, mari kita belajar dari firman ini ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Ternyata dalam satu pohon itu saling terhubung. Tidak bisa ranting tumbuh sendiri, tidak bisa. Sebelum dia kuat untuk tumbuh sendiri ya. Jadi semuanya terhubung dalam satu pohon, terhubung daunnya terhubung, kemudian rantingnya terhubung, semuanya terhubung. Nah, suatu hari Pak Darius itu beli sesuatu alat gitu ya, kok nggak bisa gitu, alat listrik saya kurang tahu, kok nggak bisa dibongkar sana, dibongkar sini, nggak bisa ya, kok nggak nyala sih, Pi? Saya bilang gitu. Nah, setelah lama sekian, mungkin ada setengah jam atau 25 menit lah, kita baru sadar bahwa ternyata tidak terhubung, tidak terkoneksi dengan listrik, sehingga mau sampai kucing bertanduk juga tidak akan nyala gitu. Nah, demikian juga kita, kalau kita nggak terhubung, tidak terkoneksi, begitu alat itu terkoneksi, akhirnya nyala. Nah, bagaimana demikian juga dengan kita, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, bagaimana hidup kita? Tadi pujian dikatakan apa? Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Maka dari itu marilah kita menghubungkan diri dengan Tuhan. Sehingga kita tetap terhubung, manusia roh kita tetap terhubung, dan terlebih hidup kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita bisa menandai orang-orang yang terhubung dengan Tuhan dengan orang-orang yang tidak terhubung dengan Tuhan. Orang-orang yang terhubung dengan Tuhan ketika dia menyembah, ketika dalam perkumpulan doa, dia langsung, maaf saya pakai kata nyamber. Tetapi orang-orang yang tidak terbiasa karena tidak terhubung atau putus koneksinya dengan Tuhan, dia ya asal-asalan menyembah. Kemarin saya mengikuti Pak Timi Parengkuan, Pak Kenli. Pak Kenli kirim tentang menyembah, definisi daripada firman Tuhan yang disampaikan Pak Timi Parengkuan. Kadang-kala kita menyembahnya sekedar menyembah, tetapi tidak ada esensi daripada penyembahan itu. Kenapa? Karena kita tidak berusaha menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Ya sudah, kita hanya sekedar menaikkan pujian, bukan memuji Tuhan, tetapi menaikkan lagu kesukaan kita atau lagu yang sedang tren saat ini. Tanpa menyadari bahwa lewat pujian itu kita menghubungkan diri dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan,
Mari pagi hari ini kita belajar ya, menghubungkan diri dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun kita tetap terhubung dengan Tuhan. Saya punya healing place, tempat healing saya ya. Di balkon itu, kalau saya sudah di balkon di atas tuh, sampai putri saya bilang gini, Mami ngelihat apa sih ke atas? Ada satu yang saya rasakan. Saya tetap terhubung dimanapun saat berada. Saya tetap terhubung dengan Tuhan. Kita belajar menghubungkan diri dengan Tuhan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita menjadi bergaul karib dengan Tuhan. Artinya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Seperti yang alat yang dibeli Pak Darius tadi yang tidak bisa nyala karena tidak terhubung dengan listrik, demikian juga kita. Begitu juga dengan firman Tuhan tadi. Yesus mengatakan kepada muridnya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Namun kemudian dia menambahkan mengingat ini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pengajaran ini disampaikan Yesus di sebuah daerah penghasil anggur. Jadi murid-muridnya langsung ngerti gitu loh. Biasanya Yesus tuh kalau mengajar langsung di situ tempatnya gitu. Seperti ketika dia membawa Petrus ke satu daerah, di tempat ini sebenarnya Tuhan sedang menunjuk tempat itu, dan tempat itu namanya Petra. Di tempat batu karang di batu karang itu adalah Petra atau ini. Di tempat ini aku akan mendirikan jemaat gitu. Jadi Yesus selalu menyampaikan ilustrasi ataupun menyampaikan sesuatu itu dengan kondisi tempat yang ada. Nah, pengajaran ini disampaikan Yesus di sebuah daerah penghasil anggur, jadi muridnya langsung ngerti. Tanaman anggur, tanaman yang sulit dengan ranting-ranting yang perlu disiangi secara teratur. Jadi nggak gampang untuk nanam anggur. Kebetulan saya punya anak rohani pengusaha tanaman anggur. Nah, suatu hari saya dikasih, Mami ini anggur, kamu kalau jual pohon anggur ini berapa biasanya? 650.000 dia bilang. Nah, kenapa kamu kasih, ini kan mahal. Nah, ternyata ketika kami tanam, ya karena kami juga nggak ngurusnya, nggak sempat ngurus, sampai detik ini pun nggak berbuah. Di samping tanahnya sempit, tanahnya cuma berapa, 50 cm tempatnya. Tanahnya sempit, kemudian tidak disiangi, tidak dirawat, dan sampai detik ini tidak berbuah. Beda dengan punya teman saya, karena teman saya itu beli ke anak rohani saya itu, karena dia luas halamannya. Luas, kemudian dia rajin untuk menyiangi ranting-ranting yang kering, dan buahnya itu banyak sekali. Nah, dalam pohon anggur itu bila dipotong dan dipisahkan dan ranting-rantingnya itu akan menghasilkan buah yang luar biasa. Karena apa? Tetap terhubung dengan pohon anggur itu. Yang segar tetap terhubung, yang kering dipotong-potong. Demikian juga kita, ketika kita tetap terhubung dengan Tuhan, maka kita terhubung dengan sumber daripada kehidupan itu sendiri. Ketika kita tinggal di dalam Yesus dan mengizinkan firman-Nya tinggal di dalam kita, kita tersambung dengan sumber kehidupan, yaitu Kristus itu sendiri. Dalam hal inilah, ketika kita terhubung dengan Tuhan, dalam hal inilah Bapa di surga dipermuliakan. Kenapa? Ketika kita terhubung dengan Tuhan, otomatis kita akan menjaga hidup kita. Kita akan terus berjaga-jaga, mau berbuat bagaimanapun, sudah ada rem vakumnya, yaitu Roh Kudus. Kenapa? Karena kita terhubung dengan Tuhan. Tetapi kalau ketika kita nggak terhubung dengan Tuhan, kita mau melakukan apapun juga nggak ada rem vakumnya. Walaupun Roh Kudus tetap mengingatkan, tapi kadang-kala kita nggak punya rem vakumnya, sehingga kita lost begitu saja. Bapak Ibu saudara sekalian diberkati Tuhan, dengan terhubung dengan Tuhan,
maka yang pertama adalah Bapa di surga dipermuliakan. Kemudian yang kedua adalah berbuah. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah. Ya, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Namun buah yang banyak akan dihasilkan jika tanamannya mendapat nutrisi setiap hari. Allah menyediakan bagi kita secara cuma-cuma melalui kitab suci dan kasih-Nya. Jadi tersambunglah dengan kita Allah dan biarkan daya kuasanya mengalir dalam hidup kita. Nah, poin yang kedua adalah ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Buah apa yang kita hasilkan? Ya tergantung hubungan kita dengan Tuhan sebagaimana. Terlalu dekat, dekat sekali atau sekedarnya. Itu yang menentukan buah yang kita hasilkan. Kalau kita terhubung dekat sekali dengan Tuhan, Tuhan sampaikan, aku akan memberitakan rahasia-rahasiaku kepada orang-orang yang bergaul karib dengan aku. Jadi orang yang terhubung dekat sekali dengan Tuhan menghasilkan buah-buah yang sempurna. Tidak hanya menghasilkan buah, tidak hanya buah itu sedap dipandang, tetapi buah itu juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Ada kalanya pohon menghasilkan buah tapi buahnya asam. Ada kalanya pohon menghasilkan buah tetapi buah itu busuk. Ada kalanya pohon itu menghasilkan buah tetapi buah itu tidak ada rasanya apa-apa. Nah, itu tergantung seperti halnya tadi. Kita tergantung dengan Tuhan itu dekat banget, dekat atau asal terhubung. Ya, asal kita menjadi apa? Orang Kristen lah. Asal kita ke gereja. Tetapi kita tidak punya esensi daripada ibadah itu. Kita tidak mendapatkannya. Karena apa? Kita hanya sekedar ibadah. Kita hanya sekedar datang dan pergi. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Nah, pada dalam ibadah seharusnya, karena kita sudah terhubung dengan Tuhan, ketika kita ibadah, ada sesuatu hal yang kita dapat daripada ibadah itu. Nah, buah yang busuk, karena kita jauh daripada Tuhan, bukan jauh, tetap terhubung, tetapi tidak pernah menghubungi, tidak pernah say hello dengan Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Buahnya busuk. Kemudian kalau buahnya asam, terhubung, tetapi kita tidak mau meresponi hubungan Tuhan mengulurkan tangan buat kita. Kita tidak meresponi hubungan yang Tuhan sambungkan dengan kita. Tetapi yang ketiga, buah itu enak sekali karena kita terhubung meresponi dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga buah itu enak, buah itu sedap, tidak hanya sedap dilihat tetapi sedap dinikmati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan ada di tangan kita semuanya. Kita masuk dalam hubungan yang biasa saja, dekat atau dekat sekali dengan Tuhan. Oh, saya dekat sekali loh dengan Bu Yeni. Saya dekat sekali dengan Bu Lena. Saya dekat sekali. Sehingga kita tahu, kita sering curhat. Ketika saya dekat dengan Bu Yeni akan curhat dengan saya dan saya akan curhat dengan Bu Yeni. Demikian juga ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tidak hanya sekedar, bukan hanya kita aja yang curhat, tetapi Tuhan yang curhat dengan kita. Pilihan ada dalam setiap kita. Kemudian yang kedua, ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan poin yang ketiga, bukan yang pertama tadi, ketika terhubung, Bapa kita dipermuliakan, nama Yesus dipermuliakan. Kemudian yang kedua, ketika kita terhubung, kita akan menghasilkan buah yang tidak hanya sedap dipandang, tetapi sedap dinikmati. Ketiga, ketika kita terhubung dengan Tuhan, ini janji Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki
dan kamu akan menerimanya. Ketika kita membangun hubungan yang dekat dengan seseorang, maka tidak segan-segan orang itu akan memberikan sesuatu kepada kita. Demikian juga kita akan memberikan sesuatu kepada orang itu. Ketika kita terhubung dekat dengan Tuhan, Tuhan menyampaikan hal-hal yang rahasia, hal-hal yang sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Dan kita juga akan menyampaikan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Menyembah tidak hanya sekedar menyembah, menaikkan pujian bukan hanya karena kita suka dengan lagu itu, atau lagu itu sedang tren, tidak. Tetapi kita keluar dari hati kita, bahwa kita sedang menyembah Raja Kemuliaan, kita sedang terhubung dengan Tuhan, dengan begitu erat, begitu dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, akibat tidak terhubung dengan Tuhan, maka sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita terhubung dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap kuat. Amin untuk firman Tuhan. Timekeepernya sudah disampaikan, jadi amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, terlalu dahsyat dan ajaib pengajaran-Mu bagi kami. Tuhan, ampuni kami yang seringkali kami lepas daripada hubungan kami dengan Engkau. Atau kami hanya sekedar menjalin hubungan. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami mau hubungan kami dekat, semakin dekat, dan lekat kepadamu Tuhan. Sampai kami merasakan detak jantung-Mu, sampai kami merasakan harum nafas-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami terima janji-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar ketika kami terhubung dengan Engkau, Bapa yang di surga dipermuliakan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Ketika kami terhubung dengan Engkau, kami bisa menghasilkan buah-buah yang sedap, tidak hanya sekedar sedap dipandang, tetapi sedap dinikmati. Ketika kami terhubung dengan Engkau, kami terlalu percaya apapun yang kami minta, Engkau akan memberikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berhenti berbicara, tetapi biarlah Allah Roh Kudus menjabarkan lebih jauh lagi dengan bahasa yang boleh kami mengerti. Sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi hidup kami, menjadi petunjuk bagi langkah-langkah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal dan kekal untuk selama-lamanya, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan lanjut dengan doa. Saya ya Bu Heneng. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Bulan. Ibu yang kedua Bu Cici. Maaf Bulan, silakan Bulan. Oke, ya. Makasih Bu Ning. Ya, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan kami bisa bersatu hati di sini Tuhan untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi ini buat setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh menaikkan pujian hanya untuk menyenangkan. Hilang Bu Bulan. Di mute Pak. Bulan. Bulan dibuka Bu, audionya dibuka, saya sudah oke. Oh iya, maaf. Ya, terima kasih Pak Gianli, makasih Bu Ning. Ya, mari kita berdoa Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini Tuhan, kami bersatu hati di sini Tuhan, di dalam TDP ini Tuhan, untuk datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu atas setiap kami Tuhan. Tadi kami bisa menaikkan pujian kepada Engkau Tuhan, kiranya puji-pujian yang dipimpin oleh Pastor Darius tadi bisa menyenangkan Engkau Tuhan, untuk menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau lah yang senantiasa membimbing kami ya Tuhan.
untuk menopang kami untuk menjalani kehidupan ini setiap harinya Tuhan. Terima kasih buat renungan untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Deborah tadi Tuhan, untuk mengajarkan, mengingatkan kami Tuhan untuk selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Terus kami selalu bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa berbuah dengan buah yang baik Tuhan, buah yang manis, buah yang sedap. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Untuk pemerintahan Republik Indonesia ini Tuhan. Tugas utama pemerintah adalah bekerja keras dan membangun sinergi dengan semua pihak dalam upaya mensejahterakan rakyat. Kami berdoa Tuhan Yesus kiranya agar terjadi ketahanan pangan. Segala bentuk kelangkaan pangan atau kebutuhan pokok tidak terjadi. Tuhan Yesus kami berdoa agar isu-isu bagi-bagi jabatan, korupsi, kepentingan kelompok bisa dihindari dan memegang prinsip keadilan dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan para Menteri, Kapolri, Panglima TNI, para Gubernur, para Bupati, aparat di pedesaan dan aparat di perkotaan. Semua hidupnya bersih, sederhana, dan gigih untuk kepentingan masyarakat luas. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang menjamah hati para pemimpin Indonesia ini Tuhan. Mulai dari jajaran yang tertinggi Tuhan, dari Presiden sampai terus turun ke bawah Tuhan, sampai kepada pemerintahan di pedesaan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan hati kepada mereka, memberikan roh hikmat pada mereka Tuhan, supaya mereka ini semua mempunyai hati yang takut akan Engkau Tuhan. Mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan, bekerja dengan jujur, benar-benar untuk negara, untuk bangsanya Tuhan, untuk kepentingan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk Kopdes Kopkel yang kemarin Presiden Indonesia RI Presiden Prabowo meresmikan meluncurkan kelembagaan 80.081 unit koperasi desa dan kelurahan Kopdes Kopkel merah putih di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memberantas tengkulak dan rentenir dan menjadi kekuatan ekosistem pertanian sebagai lembaga ekonomi rakyat yang akan memberdayakan petani. Tuhan, kiranya Tuhan menolong upaya pemerintah tersebut, Tuhan. Tidak ada penyimpangan tujuan serta korupsi dan upaya memperkaya diri di setiap lini sehingga swasembada pangan Indonesia bisa terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk koperasi ini mampu mewujudkan ekonomi masyarakat yang lemah menjadi kuat Tuhan. Dengan tujuan koperasi, diadakannya koperasi ini Tuhan. Koperasi ini adalah tujuan yang baik Tuhan untuk membantu yang lemah, menciptakan lapangan pekerjaan yang baru Tuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Tuhan, sehingga tercapai pemerataan ekonomi Tuhan di Indonesia ini sampai ke desa-desa, untuk memperluas perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala permasalahan negara Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas Indonesia, Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik untuk Indonesia. Tuhan yang berkati Indonesia untuk lebih sejahtera lagi, untuk Indonesia yang lebih damai lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sangat berterima kasih kepada Engkau Tuhan yang selalu ada untuk negara Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersatu dalam berdoa beras oplas. Menteri Pertanian mantan Andi Amran Sulaiman mengatakan dari total 212 merek yang diproses, sebanyak 25 merek telah diperiksa. Kita doakan agar pemerintah tegas dan segala bentuk beras oplosan di pasaran tidak terjadi lagi. Presiden Prabowo Subianto, oplosan beras menyebabkan kerugian negara hingga 100 triliun setiap tahunnya, dan meminta Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk segala mengusut dan menindak pelaku tanpa pandang bulu.
Kita doakan untuk keadilan ekonomi dan keamanan pangan, mengkualitaskan beras yang beredar di pasaran sesuai dengan jenisnya, serta ketersediaan dan harga beras yang stabil bagi masyarakat. Tata ruang wilayah RT RW pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menata ulang rencana tata ruang wilayah RT RW guna mengembalikan sekitar 1,2 juta hektar lahan yang hilang akibat revisi tata ruang pada tahun 2020 kita doakan sehingga lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai area penyangga dan resapan air yang telah beralih peruntukannya dan telah memicu berbagai persoalan lingkungan termasuk banjir dan longsor kembali kepada fungsi yang seharusnya. Kita doakan Pemda Jawa Barat dan provinsi lain yang memiliki kepedulian terhadap kondisi lingkungan di provinsi dan wilayah sehingga dampak berencana tidak terus meluas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan Pak John. Terima kasih Ci Denny, terima kasih Bu Ulan, terima kasih Bu. Terima kasih Pak John, Pak Kiali. Terima kasih Bu Deborah Indah, Pastor Deborah dan Pastor Darius yang sudah worship pada pagi hari ini dan membagikan renungan. Saya tambahkan sedikit, kenapa orang Kristen selalu menjadikan anggur sebagai buah yang baik. Matius 20 ayat 1-16. Kebun anggur dalam perumpamaan ini melambangkan kerajaan surga dan pekerjaan yang bekerja di kebun anggur melambangkan orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tidak kebetulan saya dulu pernah menjadi pebisnis minuman anggur ya, wine. Nah, wine itu kenapa mahal, kenapa ada yang murah? Nah, ternyata itu dihasilkan oleh anggur yang berkualitas. Nah, anggur yang berkualitas itu contoh, di Indonesia tanahnya subur. Anggur ditanam di Bali itu banyak sekali. Bali menghasilkan wine, tapi tidak bisa menghasilkan wine yang mahal. Kenapa? Karena di Bali itu air dari buah anggur sampai ke akar yang paling dalam itu dekat sekali ketemu air. Nah, sementara kalau anggur di Israel itu akarnya jauh sekali ke dalam baru ketemu air. Jadi nutrisi yang didapatkan oleh anggur yang di Israel itu jauh lebih bagus karena prosesnya lebih lama. Karena akarnya itu jauh lebih dalam untuk mendapatkan air. Nah, prosesnya itu berarti di tanah suburnya untuk kebun anggur itu juga diperhitungkan. Karena kalau akarnya itu lurus ke dalam, ketemu batu, maka anggur itu akan mati. Jadi tidak boleh ada bebatuan, makanya anggur itu melambangkan bisa hidup dan bisa menjadi anggur yang berkualitas itu adalah di tanah yang subur dan airnya sangat dalam. Prosesnya sangat panjang, prosesnya sangat jauh sehingga menghasilkan buah yang baik. Seperti anak-anak Tuhan, diproses oleh Tuhan tidak sebentar untuk menghasilkan anggur yang berkualitas tinggi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tadi Ibu Deborah juga mengatakan di dalam pelayanan dan di dalam anak-anak Tuhan itu di gereja itu akan bertumbuh. Buahnya akan bertumbuh pesat. Ya, jadi juga ada pepatah sering kita mendengar orang berkata buah jatuh tidak jauh dari pokoknya. Nah, itu bagus. Jadi kita adalah pokoknya anggur, maka kita harus berbuah, terutama untuk keluarga kita, anak-anak kita harus berbuah
dan anak-anak kita harus adalah buah anggur yang berkualitas. Jangan dibalik ya. Jangan pokok jatuh tidak jauh dari buahnya. Buahnya bonyok nanti ketimpa pokok. Demikian Pak Kianli, silakan lanjut. Tuhan Baik. memberkati. Berkati Pak John, terima kasih. Terima kasih buat melayani Pak Darius yang setia terus ikut PDP, Ibu Wulan dan juga Ibu Deni dan Bu Deborah Indah. Puji Tuhan, pagi ini semua sehat ya. Hari ini ada teman kita yang baru, kita sapa yuk. Kalau berkenan boleh dibuka videonya, kalau enggak apa-apa suaranya aja. Ada Ibu Lara Mulia. Silakan Ibu Lara. Selamat Welcome datang. Ibu Rara. Silakan Bu Lara dibuka audionya, diperkenalkan diri. Oke, kalau gitu. Ada Ibu Maida. Wah, ini luar biasa. Ini emaknya host nih. Silakan Bu Maida dibuka audionya, perkenalkan diri. Welcome Ibu Maida. Shalom. Hai Ibu Maida. Halo. Saya Maida. Maida, salam. Shalom. Salam kenal Bu. Salam kenal Baik. juga. Salam kenal. Ya, Bu Maida aktif di host ya. Kalau di host sudah jauh lebih terkenal daripada Pak John dan saya. Ya. Selalu menjawab. Enggak, Pak. Sama ibu yang benar-benar minyak sejak Oke, terima kasih Bu Maida. Ya, Bu Maida dan Bu Lara, kami mengundang kembali ya untuk hadir. Saya mohon maaf punya Ibu Lydia dulu ya. Untuk hadir kembali di setiap hari Senin, Rebo dan Sabtu ya. Jam 5 kita mulai seperti itu ya, dan kita sudah jalan 5 tahun lebih berarti ya, hampir tahun ke-6 jalan ya Pak John ya. Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan tutup doa bagi kita karena keterbatasan waktu. Namun satu hal yang mau saya sampaikan, ada satu cerita mengenai terhubung tadi. Saya sedikit ya, sebelum kita buka, nanti kita akan berdoa buat teman-teman yang membutuhkan pertolongan doa. Kalau di dunia sekuler ini ada cerita seperti ini ya. Ada cerita tentang pembawa ember dan pembangun pipa. Jadi dua orang ini anak muda, yang satu si Embro namanya, itu badannya kuat ya, si Pipo kurus kerempeng seperti itu. Nah, Embro, dua orang ini ditugaskan untuk membawa air dari bukit sampai ke desa oleh kepala desa dengan gaji setiap ember itu akan diberikan gaji seperti itu. Jadi hitungnya embernya. Lalu si Embro ini setiap hari membawa karena badannya besar ya, tiap hari dia bawa terus, dia bawa, bahkan akhirnya dia kelelahan, dia capek, dia sakit. Nah, Pipo ini dia bawa ember air dari bukit turun ke desa itu, tapi dia membangun pipa dari sumber mata air itu sampai ke desa. Nah, dalam perjalanan membangun pipa nggak gampang karena harus melewati bukit-bukit seperti itu. Nah, setelah selesai barulah air itu terhubung ke desa dan dia bisa nikmati bersama orang-orang desa. Nah, makna cerita ini adalah kalau kita terhubung dengan sumber, bahwa sumber itu akan terus mengalir dan kita tinggal menikmati. Namun untuk membangun pipa itu untuk dihubungkan dengan sumber nggak gampang seperti doa pagi kita. Kita harus benar-benar membangun. Ini salah satu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah yang dihubungkan dengan dunia sekuler seperti itu. Baik, kita akan doa buat teman-teman yang membutuhkan pertolongan doa. Silakan kita buka audionya, nanti Pak Darius akan doa berkat. Terima kasih Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, biar kami tetap terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk tangan kiri, Ini juga berdoa buat dan demam. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau jamah, Kau berikan bulan Tuhan. Kau berikan kesembuhan. Sembuhkan dengan kuasa kami juga berdoa bagian proyek Perda
juga Tuhan pekerjaan bulan kami ini berapa untuk sebentarnya bagian proyek kami juga berdoa untuk kiranya boleh berjalan keluarga, lancar pemulihan akhir di terjadi bulan orang ini tua anak, istri. berdoa juga buat pekerjaan kami Berkati keluarga kami, baik yang bekerja, yang punya usaha, yang sekolah. Berkati kami semua, tutup bungkus kami dalam darah-Mu yang kudus. Biarlah kami tetap memiliki iman kepadamu dan kuatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Glorious. Percaya Tuhan, apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan kami siap Tuhan, baik yang melayani maupun yang dilayani pada pagi ini, siap mengarahkan mata hati kami dan menjaga keterhubungan kami dengan Tuhan tetap kondusif Tuhan. Dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kasih Kristus, arahkan mata hatimu pada Tuhan. Sebelum melakukan segala sesuatu pagi ini, terimalah olehmu segala berkat shalom. Damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus. Penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus jadi bagian kami. Mulai pagi ini sampai Maranatha, parousia, Tuhan datang Dewan Permen menjemput gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pastor Terima Darius, kasih, Pastor Deborah. Terima kasih, Pastor Darius. Deborah Ida, Pak Darius, Pak Kianuli, Pak kasih Bu Terima Najwa, kasih, Pak Kianu, Denny. Pak Edi, Terima kasih kita semuanya. semua. Tuhan Video memberkati. kita. Bu Neneng, Terima terima kasih kasih. Cideni, Bu Ning. Terima Yuk, kasih silakan kita buka semuanya. video kita foto bersama. Ya, ini 1, 2, 3, Maida. semangat. Makasih Bu paling Lena banyak yang nih. baik. Terima Fotonya. kasih, Bu Kasih Lena. Lena, Terima ada 2 rambut baru. kasih, Bu Lena. Terima kasih, Bu Lena. Ya, 1, 2, 3, Sampai semangat. hari Sabtu ya kita ketemu ya. Memberkati. Ya, dah.